Tes. Kevin Cahya, Sampurasun Mang Santuy Movie, Krampes Bradku, Amaretto, salam dari Kikenstein, Amsterdam Bang. Wih, keren banget nih. Skalsma TV, mantep Bradku, hadir dari Purbalingga. Request nama dong, Bradku namanya Tarno. Oke siap Bradku. Ravelno, nitip nama buat yang cantik, kasih nama April Min, nama mantanku yang udah nyia-nyiain aku 2 kali, tapi aku gagal move on. Aduh, masa laki lemah. Fairuz Zainal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan aku dari Malaysia, Melaka? Nama saya Fairuz Zainal. Nak juga. Oke siap Bradku. Oke, sebuah film terbaru tentang sindikat penipuan masa kini yang wah, relate banget sama kehidupan sekarang deh ini mah. Skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Ayo semuanya, gaskeun. Mantap. Berlatar di negeri tempat Upin Ipin berada, kita diperlihatkan dengan komplotan sindikat penipuan yang beroperasi di sebuah kawasan yang udah terbengkalai. Mereka melakukan banyak sekali jenis penipuan yang salah satunya yaitu modus lewat aplikasi video call bersama wanita cantik. Padahal sebenarnya itu semua adalah rekayasa AI. Mereka menyasar korban segala usia, tapi yang paling banyak adalah orang tua karena gak paham teknologi dan mudah dibohongi. Wah, relate nih sama kehidupan saat ini. Setelah berhasil dengan modus pertama, mereka kembali melakukan penipuan lain dengan cara menghubungi langsung korban dan memberitahu bahwa korban menjadi tersangka karena terlibat dalam kejahatan. Mereka melakukan itu karena menarget uang pensiunan milik korban yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dengan mengaku sebagai polisi, mereka berhasil membuat korban percaya lalu mengikuti semua perintah. Mereka pun mengirimkan link phishing hingga bisa mendapatkan uang korban yang berjumlah 2 juta ringgit atau sekitar 8,2 miliar rupiah. Dan inilah Money Games. Beberapa saat kemudian mereka mengirimkan uang hasil penipuan itu ke berbagai rekening agar gak terdeteksi. Mereka segera mengambil semua uang itu lalu membagikannya kepada semua pegawai yang ada. Pimpinan sindikat yang kita panggil Fairuz aja lah ya. Sesuai request dari Brad kita yang satu ini, terlihat sangat senang karena hasil penipuan hari ini sangat banyak. Tapi tiba-tiba polisi datang menyergap dan sontak membuat para penipu itu panik dan ketakutan. Fairuz segera mengaktifkan bom lalu mencoba membuka brankas untuk mengambil uang yang telah dia simpan. Tapi brankas tersebut sulit dibuka karena pinnya ada yang mengganti. Dikarenakan sulit dibuka, akhirnya Fairuz dibawa oleh anak buahnya untuk segera pergi. Dari sana Fairuz buru-buru melarikan diri, ditambah ada polisi yang melihatnya. Fairuz menghajar polisi itu lalu kembali melarikan diri karena ada polisi lain yang menembaknya. Fairuz segera mengambil mobil dan langsung tancap gas agar bisa lolos dari kejaran para polisi. Fairuz terus melihat kaca spion memastikan bahwa polisi gak lagi mengejar, tapi belum jauh dari sana tiba-tiba di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang bapak-bapak tua yang merupakan penjaga kuil yang
Aduh, kita panggil aja Tarno aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Prok prok prok, jadi apa? Tolong bantu ya, tolong bantu. Setiap hari dia menerima tamu mulai dari yang muda hingga yang tua berdoa di kuil itu. Tarno merasa tergelitik karena ada lansia yang berdoa ingin mendapatkan jodoh. Karena melihat ada tetangga yang berparas tampan, Tarno gak kuat menahan tawa karena si wanita itu udah bau tanah tapi masih ingin nikah lagi. Secara mengejutkan, anak buah Virus yaitu Chow, Yen, Mao, dan Wan datang ke kuil tersebut sambil membawa 2 buah tas besar. Mereka sempat digoda oleh si wanita tua tadi, apalagi Wan memiliki wajah yang tampan dan paling muda di antara yang lain. Beberapa saat kemudian mereka berkumpul bersama Tarno, tapi bukan untuk meminta petunjuk atau pengampunan dosa. Ternyata Tarno adalah pemimpin dan mereka semua adalah anggota satuan anti penipuan yang selama ini menyamar menjadi anak buah Virus demi membongkar kasus penipuan. Oh gitu. Sejenak kita diperlihatkan saat para penipu itu dikepung oleh polisi. Chow dari jauh-jauh hari telah mengganti pin brankas agar gak bisa dibuka oleh Virus. Mereka juga bersembunyi di ruangan bawah tanah dan bisa selamat dari ledakan bom. Tarno memuji keberhasilan yang dilakukan oleh anak buahnya, tapi meminta agar jangan senang dulu karena Virus gak bekerja sendirian, melainkan ada bos besar yaitu Tong yang memantau dari jauh. Sebagai pemimpin lapangan, Chow menjelaskan bahwa mereka harus kembali mendekati Virus untuk mendapatkan akses pada Tong karena banyak melakukan penipuan. Selain Tong, ternyata ada juga buronan utama yang diduga kuat menjadi dalang di balik penipuan pasar saham di Tiongkok. Kemudian semua anak buah Tarno pergi bersantai sambil jajan di pinggir jalan. Mereka menenangkan diri karena gak lama lagi akan kembali beraksi membongkar kasus penipuan yang jauh lebih besar. Meskipun udah dewasa, tapi kelakuan mereka seperti bocil kematian yang selalu aja ribut memperebutkan makanan. Pada keesokan hari, mereka tiba di kediaman Tong dan langsung disambut oleh Virus. Awalnya Virus menduga bahwa mereka telah berkhianat, tapi setelah mereka membawakan uang hasil penipuan, Virus kini malah semakin percaya. Kemudian mereka diajak masuk oleh asisten Tong yang cantik, mencenet amburahoy bernama siapa ya? Nah, kita panggil April aja lah ya. Requestan dari Brad kita ini. Melihat kecantikan April membuat Mau gak bisa menahan diri. Akhirnya untuk pertama kali mereka bertemu dengan Tong, bos besar yang selama ini menjadi target incaran. Tapi saat Chow akan mencoba akrab dengan ikut bermain panahan, seketika Tong mengarahkan panahnya ke arah kepala Chow dan kemudian... Di malam hari mereka dikumpulkan oleh Tong membahas bisnis penipuan berkedok investasi yang akan menghasilkan lebih banyak uang. Tong menghitung jika dalam 6 bulan dia akan mendapat uang sebanyak 10 miliar ringgit atau sekitar 41,3 triliun rupiah. Dan dari semua uang itu 15% akan diberikan pada Chow sebagai sosok yang akan dijadikan semacam brand ambassador dalam bisnis itu. Singkat cerita, Chow dan yang lain mulai merubah penampilan agar orang-orang semakin percaya bahwa mereka sukses dari hasil investasi. Mereka yang wajahnya penuh dengan minyak, baju seadanya, sekarang berubah menjadi tampil lebih elegan agar dikira sebagai orang kaya beneran. Kemudian Chow mulai dikenalkan ke publik sebagai pengusaha muda yang sukses dengan perusahaan beromset fantastis. Semua kalangan mulai dari orang biasa hingga influencer membahas Chow dan ingin ikut berinvestasi pada perusahaan Chow. Chow juga sering mengadakan kelas sampai dalam waktu singkat berhasil mengumpulkan member lebih dari 200.000 orang.
Akhirnya perusahaan Chow telah berhasil mengumpulkan uang investasi sebanyak 1 miliar ringgit atau sekitar 4 triliun rupiah. Wan mengingatkan Chow agar segera berhenti dan mulai beraksi menangkap Tong sebelum makin banyak korban. Tapi Chow masih belum bisa mengambil keputusan karena dia harus menunggu perintah dari Tarno. Pada keesokan hari, Chow dan yang lain diajak oleh Tong ke showroom supercar mewah karena telah berhasil mencapai target. Di sana mereka bebas memilih mobil dan itu membuat Chow dan yang lain sangat senang. Wah, 啲名車呢真係與眾不同。 Chow dan Tong mencoba mobil keluaran terbaru yang dilengkapi dengan teknologi AI. Chow menyarankan agar Tong memasangkan HP pada alat kendali AI agar mobil tersebut bisa dengan mudah dikendalikan. Ternyata Chow dengan bantuan Yen telah menghack sistem mobil itu dan dengan otomatis bisa mencuri semua data dari HP Tong. Tapi dikarenakan butuh waktu sekitar 3 menit, Chow harus mengulur waktu agar Tong gak mengambil HP-nya. Saat Tong akan pergi dengan cepat, yang lain masuk lalu buang gas dan tentu membuat bau seisi mobil. Tapi itu ternyata berhasil meskipun Tong keluar dari mobil, tapi dia tetap meninggalkan HP-nya. Akhirnya mereka pun berhasil menghack HP milik Tong. 唔好意思啊，呢兩位先生，你哋講嚟講去。这样旁边那个是不是外星人的头嘞？ Dari sana mereka mulai mengawasi Tong karena ingin mencari informasi lebih. Awalnya mereka menduga bahwa Tong lagi sensor, tapi ternyata Tong lagi kesakitan karena dipijat. Gak lama mereka menyadari bahwa Tong punya ruangan rahasia yang terdapat banyak layar untuk memantau pergerakan saham. Mereka juga berhasil menemukan orang yang diduga adalah kaki tangan Tong untuk mengamankan server agar aman dari para aparat kepolisian. Dengan kemampuan yang dimiliki, Wan berhasil mengetahui bahwa kaki tangan Tong itu berasal dari Thailand. 有人呢，快点救！是这里了吧？ Akhirnya mereka pergi ke Thailand untuk mencari si kaki tangan Tong itu. Di sana Yen mau menanyakan kepada seorang wanita tua, tapi karena gak mengerti bahasa, mereka malah gak diperdulikan. Mereka terus bertanya, tapi karena udah kehabisan cara, mereka pun bertingkah sebisanya agar si wanita itu menoleh. Tapi kemudian mereka pergi ke apartemen kaki tangan Tong karena udah mendapatkan alamatnya. Mereka terus mengawasi hingga bisa mengambil kesimpulan bahwa si kaki tangan Tong selalu menerima sebuah paket setiap hari Selasa dan Kamis. Pada keesokan hari, Yen dan Wan berpura-pura menjadi teknisi AC agar bisa masuk ke dalam kamar kaki tangan Tong. Mereka dibantu oleh Mao yang mengulur waktu agar aksi Yen dan Wan gak ketahuan. Selain itu, seorang anggota satuan anti penipuan bernama Dong ikut membantu Mao. Gak butuh waktu lama, Yen dan Wan berhasil masuk ke dalam ruangan milik kaki tangan Tong dan langsung menghack server milik Tong. Di waktu yang sama, Chow menemui Tong memastikan agar Tong gak masuk ke ruangan rahasia agar aksi peretasan gak ketahuan. Kemudian Chow pergi ke toilet mengambil sampel DNA Tong untuk kebutuhan investigasi lanjutan membongkar kasus penipuan ini. Chow terus mencari tapi dia gak menemukan. Kemudian saat mengecek tong sampah, dia menemukan tisu toilet bekas ngelap pantit. Saat keluar dari toilet, Chow dihampiri oleh Tong mengajaknya masuk ke ruangan rahasia. Tentu Chow sangat panik karena takut aksi peretasan belum selesai. Baru aja masuk, Chow langsung menahan Tong karena Yen dan Wan terlihat di monitor. Beruntung mereka menyadari dan langsung menghentikan aksinya. Di lain sisi, kaki tangan Tong masuk ke ruangannya dan dengan cepat Yen dan Wan sembunyi. Mereka sangat tegang takut aksinya ketahuan, tapi beruntung Wan udah keluar duluan dan menyamar menjadi satpam hingga Yen pun bisa keluar dan aksi mereka berjalan lancar.
1 minggu kemudian, Satuan Anti Penipuan kembali berkumpul membahas rencana penangkapan Tong. Wan benar-benar udah sangat muak dan ingin segera menjebloskan Tong ke dalam penjara. Tapi semua keputusan ada pada Tarno dan mereka gak bisa berbuat jika tanpa perintah. Atas hal itu, Wan berniat akan menangkap Tong dengan caranya sendiri jika Tarno gak segera mengambil keputusan. 想更多啦。师傅说不是不抓，是迟一点。 Singkat cerita, semua aksi yang dilakukan oleh Satuan Anti Penipuan itu ketahuan oleh Tong secara mengejutkan. Ternyata semua itu adalah ulah Wan karena dia kecewa Tarno lelet dan terlalu banyak pertimbangan, padahal Wan udah kehilangan sang adik yang bunuh diri karena menjadi korban penipuan. Perasaan Wan sangat campur aduk karena dia kepalang emosi sampai melaporkan semua ini kepada Tong. Kemudian Wan mengajak tim yang lain untuk menemui Tarno yang udah menunggu di sebuah tempat. Tapi setibanya di sana, secara mengejutkan Wan membawa mereka pada Tong. Mereka sempat berpura-pura gak kenal pada Tarno yang telah ditahan oleh Tong. Tapi semua itu percuma karena mereka telah ketahuan karena Wan berkhianat. 我做不好，做你们把我师傅，你知道？ Hal itu membuat Chow sangat-sangat marah hingga langsung menggablok Wan. Chow gak menyangka jika Wan tega melakukan ini semua. Melihat mereka saling bersitegang, Tong mengompori mereka, meminta Wan menghajar Chow dan kemudian dengan sangat kejam, kini mereka akan dikubur hidup-hidup agar bisnis yang dijalankan Tong gak mendapat hambatan. Dikarenakan Chow dan yang lain telah tewas, Tong meminta agar Wan segera bersiap karena gak lama lagi akan ada sebuah proyek bernama Bahteranu yang lagi-lagi penipuan tapi kali ini menarget orang-orang super kaya. Singkat cerita, Wan menjadi sangat terkenal karena berhasil menghipnotis para konglomerat dengan proyek Bahteranu. Wan berperan dengan sangat baik hingga mampu membuat orang-orang yang seharusnya jauh lebih aware bisa masuk ke dalam jebakan Batman. Di sisi lain, orang-orang yang dulu berinvestasi pada perusahaan Chow mulai mengamuk karena mereka hanya mendapat kerugian dan perusahaan udah tutup. Semua orang melakukan protes besar-besaran menuntut ganti rugi karena telah menyerahkan semua uangnya sampai ada yang harus menjual harta paling berharga untuk diinvestasikan. Gak sedikit juga orang yang malah memilih bunuh diri karena udah gak tahu lagi harus gimana. Mereka kini telah kehilangan semua uang yang telah didapat dengan susah payah. Di tempat lain kita dikenalkan dengan seorang pengusaha bernama Fong yang merasa sangat tertarik dengan proyek milik Wan. Keputusan Fong sangat ditunggu karena jika dia invest, maka konglomerat lain pun akan mengikuti. 方舟呢一個項目，好可能就係你下一個投資嘅目標。 Pada suatu hari, tanpa diduga, Fong dan Wan berada di lapangan golf yang sama. Mereka langsung foto bareng lalu berbincang tentang proyek yang lagi dijalankan. Fong merasa kagum karena meskipun masih muda dan kaya raya, Wan sama sekali gak sombong. Tentu Fong menjadi semakin tertarik untuk berinvestasi. Di malam hari, Wan diajak makan malam bareng sambil membahas proyek yang lagi dijalankan. Wan sedikit kaget karena udah ada Tong dan terlihat sangat akrab dengan Fong. Ternyata Fong dan Tong telah bekerja sama demi proyek tersebut, sedangkan Wan justru ditumbalkan agar nanti menjadi orang yang dituntut karena melakukan penipuan. Seusai makan malam, Fong memperhatikan jari-jarinya yang ternyata dilapisi oleh sidik jari lain. Seketika Fong teringat dengan kejadian beberapa tahun lalu di mana dia mengupas sidik jarinya karena akan menggunakan identitas lain. Dari situ kita mendapatkan fakta bahwa Fong telah mengganti namanya dan dia adalah orang yang selama ini dicari oleh Satuan Anti Penipuan karena kasus penipuan pasar saham di Tiongkok. Beberapa waktu kemudian, Wan beserta para pengusaha tiba di Hong Kong untuk mengadakan acara peluncuran proyek Bahteranu. Acara tersebut mempertemukan banyak konglomerat dari seluruh dunia, termasuk pengusaha dari Malaysia yang gak lain dan gak bukan yaitu Fong.
Di tempat lain terlihat sebuah perahu yang membawa penumpang dari perairan Malaysia baru aja tiba di Hong Kong. Secara mengejutkan, Chow Yuen Mau ternyata masih hidup dan ditemani oleh Dong. Mereka menumpang bersama seorang pencuri yang akan beraksi merampok toko perhiasan. Agar lebih meyakinkan, Chow dan yang lain pun pura-pura akan melakukan aksi perampokan juga. Sejenak kita diperlihatkan bagaimana bisa Chow dan yang lain masih hidup, padahal sebelumnya telah dikubur. Mereka diselamatkan oleh Dong dan asisten Tong yang gak lain dan gak bukan yaitu April, karena ternyata dia selama ini merupakan polisi yang menyamar. Oh, mereka diberitahu harus segera pergi ke Hong Kong untuk menangkap semua dalang di balik aksi penipuan. Akhirnya Chow dan yang lain menggelar briefing dengan Satuan Anti Penipuan Hong Kong. Chow menjelaskan bahwa Fong adalah dalang di balik proyek Bahtera Nuh dan kemungkinan dia juga adalah orang yang selama ini buron atas kasus penipuan pasar saham Tiongkok. Chow sangat berharap aparat setempat bisa bekerja sama demi mendapatkan bukti kuat agar Fong bisa segera diadili. Di keesokan hari, Dong beraksi dengan menyamar menjadi petugas hotel yang mengantar Fong ke kamar. Selain Dong, Yen dan Mau juga beraksi memasang kamera pengawas demi bisa memantau setiap gerak-gerik Fong. Tapi saat mengantar Fong, Dong udah deg-degan takut Yen dan Mau belum selesai dan aksi mereka akan ketahuan. Dong sebisa mungkin mengulur waktu karena itu merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa Fong adalah orang yang selama ini mereka cari agar bisa langsung diadili. Akhirnya semua rencana pun berjalan dengan lancar meskipun hampir ketahuan. Gak lama mereka mulai mengawasi gerak-gerik Fong dan sebisa mungkin akan mengambil jejak DNA. Saat Fong buang air, mereka merasa senang karena Fong sama sekali gak menyiram dan urin itu bisa digunakan untuk mengecek DNA Fong. Tapi ternyata Fong balik lagi ke toilet dan menyiramnya. Mereka kembali memperhatikan Fong hingga menyadari bahwa Fong masih seperti anak-anak yang kemana-mana harus bawa boneka. Mereka juga melihat Fong meletakkan sidik jari palsu agar gak meninggalkan jejak. Di malam hari, Fong mengajak Tong makan malam bersama karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Fong meminta penjelasan Tong karena uang hasil penipuan sebanyak 2 miliar ringgit yang seharusnya diberikan pada seorang menteri hanya tiba setengahnya karena ternyata digelapkan oleh Tong. Tong pun melakukan pembelaan karena uang yang dia ambil gak banyak jika dibandingkan dengan semua uang yang Fong dapatkan. Ya, hitung-hitung itu adalah bonus karena selama ini Tong selalu membantu Fong. Di tengah-tengah itu, Fong sontak kaget karena Tong bisa tahu nama aslinya. Dikarenakan gak ingin dibocorkan, akhirnya Fong gak mempermasalahkan uang yang diambil oleh Tong. Dari sana Tong pulang, tapi tiba-tiba anak buah Fong datang untuk menangkapnya. Dengan sekuat tenaga Tong melawan, tapi karena jumlah gak seimbang, dia pun dibuat kewalahan. Secara mengejutkan, April datang membantu dan langsung menggablok anak buah Fong. Dengan kemampuan yang dimiliki, April berhasil memojokkan anak buah Fong. Tapi kemudian datang musuh lain menembakkan peluru pada April dan juga Tong hingga tewas. Pada keesokan hari, seremoni peluncuran proyek Bahtera Nuh dibuka dan Wan mulai menjelaskan proyek yang dia buat. Tapi ternyata acara itu hanya dihadiri oleh Fong seorang dan entah kenapa dia juga baru terbangun di tengah-tengah acara. Lah!
Sejenak kita diperlihatkan di mana saat Fong dijemput dari hotel, ternyata dia telah dibius oleh Dong. Tapi Fong sama sekali gak sadar atas apa yang telah dia alami. Secara mengejutkan, Wan menjelaskan hal buruk dari proyek Bahtera Nuh itu dan sontak membuat Fong sangat keheranan. Tapi Fong mencoba menghibur diri dengan menertawakan Wan. Tiba-tiba Chow datang dan terlihat bersiap ingin segera menangkap Fong. Lagi dan lagi kita diberikan penjelasan jika dari awal mulai dari pengkhianatan Wan itu adalah rencana yang telah Tarno susun. Wow! 放心，你唔係見鬼。 Chow menjelaskan jika selama ini satuan anti penipuan telah lama mengincar Fong, tapi karena udah mengganti identitas, membuatnya sangat kesulitan untuk ditangkap. Tapi Fong lupa bahwa sekalipun identitas diubah, tapi DNA sama sekali gak berubah. Meskipun udah kepergok, Fong masih aja mengelak bahwa dia bukan buronan yang diincar. Saat Fong akan pergi, tiba-tiba Tong datang karena dia udah bekerja sama dengan Chow untuk menangkap Fong. Mengetahui bahwa Fong akan menghabisinya, ternyata Tong kini bekerja sama dengan Chow dan gak akan lagi terlibat dalam sindikat penipu. Selain itu, Tong dan April yang sebelumnya ditembak itu hanya akting demi mengelabui Fong. Tapi Fong sama sekali gak mau menyerahkan diri dan menganggap jika dia masih bisa lolos karena meskipun melakukan penipuan, gak jarang Fong juga memberikan uang kepada yang membutuhkan untuk membantu masyarakat Malaysia. Secara tiba-tiba datang sekelompok orang dan langsung menyalahkan Fong karena telah membuat mereka sengsara, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Fong mencoba kabur tapi para polisi udah mengepung dan pencarian selama bertahun-tahun itu akhirnya membuahkan hasil. Kini Fong mau gak mau harus dijebloskan ke dalam penjara. Mamam tah Fong. à. 哇，终于 settle 了，我们现在更厉害哦。 Beberapa waktu kemudian, tim Satuan Anti Penipuan membuka flash disk milik Fong yang berisi 10.000 Bitcoin atau senilai 4,5 miliar ringgit yang setara dengan 18,6 triliun rupiah. Wow, kini semua uang itu dikirimkan kembali ke rekening para korban yang selama ini telah ditipu oleh Fong. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Keren kan filmnya? Relate banget sama kehidupan sekarang. Oke, di sini saya nggak ingin nyinggung siapa-siapa, cuma ingin mengingatkan aja bahwa kekayaan itu gak ada yang instan. Jangan tergiur dengan iming-iming investasi yang bisa bikin cepat kaya raya, padahal itu cuma tipu muslihat aja. Ingat, jangan greedy, jangan FOMO. Cobalah berpikir lebih jernih. Waspadalah, waspadalah. Oke lah Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.